kita akan mempelajari anatomi sistem respirasi. Anatomi sistem respirasi manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konduksi, berfungsi sebagai penyalur dimulai dari struktur nasus hingga bronkiolus terminalis. Yang kedua, respiratorik, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari kapiler darah yang dimulai dari bronkiolus respiratorik hingga alveolus. Terdapat pembagian lain dari anatomi traktus respirasi, yakni saluran nafas atas dan saluran nafas bawah yang dibatasi oleh plika vokalis. Nasus terbagi menjadi dua bagian, yakni vestibulum nasi dan cavum nasi. Vestibulum nasi berfungsi menyaring udara. Cavum nasi berfungsi menghangatkan udara dan memiliki 3 konka. Pada bagian posterior dari cavum nasi terdapat struktur faring yang terbagi atas 3 bagian, nasofaring, urofaring, dan laringofaring. Laring terbagi atas 3 kavum, berpedoman pada struktur plika vestibuli dan plika vokalis. Urutannya adalah cavum supraglotis, plika vestibuli, cavum glotidis atau cavum glotis, plika vokalis, dan cavum infraglotis. Laring memiliki beberapa struktur yang mengelilinginya, antara lain osioid, struktur ini cukup penting karena merupakan origo dari beberapa otot dan ligamen, salah satunya glossus atau lidah. Struktur yang lain adalah epiglotis. Pada permukaan posterior dari laring, ini berbatasan dengan dimulainya saluran oesophagus, sehingga epiglotis ini merupakan pembatas. Nanti akan menutup seperti ini, sehingga makanan tidak akan masuk ke saluran nafas dan akan terhalau menuju ke saluran oesophagus. Kemudian kartilago tiroid hanya sampai bagian lateralnya saja. Pada bagian posterior tidak ada. Kemudian kartilago krikoid yang ada di bawah dari bagian kartilago tiroid, dia berkelanjutan sampai ke belakang. Kemudian di atasnya ada kartilago arytenoid. Kemudian di atasnya ada kartilago corniculate. Kemudian di bawah dari kartilago krikoid itu
Di bawah dari kartilago krikoid itu, di sini dimulailah saluran trakea. Dapat kita lihat saluran trakea kartilagonya hanya ada pada bagian anterior dan juga lateralnya saja. Pada bagian posterior yang berbatasan dengan oesofagus, dia tidak ada kartilagonya dan digantikan oleh musculus trachealis. Pulmo memiliki 3 sisi. Sisi yang pertama, facies costalis, yang akan bersinggungan dengan dinding toraks yang terdapat koste. Dan pada bagian ini akan terlihat ada impressio costalis. Kemudian facies mediastinalis, yang ada pada bagian medial. Di sini terdapat beberapa struktur penting, yakni adanya impressio cardiaca dan impressio dari organ-organ yang ada di mediastinum yang lain. Kemudian di sana akan kita temukan juga hilus pulmonum. Kemudian facies diafragmatica yang bersinggungan dengan diafragma. Pleura merupakan struktur pembungkus dari parenkim pulmo. Dia memiliki 2 lapisan, yakni pleura parietalis dan pleura visceralis. Pleura parietalis merupakan pleura yang melekat pada dinding cavum thorax. Pada semua dinding toraks. Sedangkan pleura visceralis melekat pada dinding parenkim paru, pada semua sisinya juga. Dan mereka akan bertemu pada struktur medias, pada struktur paramediastinalis yang ada di media. Kita akan mempelajari struktur eksterior dari parenkim pulmo. Pulmo pada manusia memiliki 2 parenkim, yakni dextra dan sinistra. Pada pulmo dextra terdapat 3 lobus, lobus superior dan media dibatasi oleh fissura horizontalis. Kemudian lobus inferior dengan lobus media dibatasi oleh fissura obliqua. Sedangkan pada pulmo sinistra terdapat 2 lobus, yakni lobus superior dan inferior dibatasi oleh fissura obliqua. Dapat kita lihat bagian trakea
akan terbagi menjadi dua. Struktur ini disebut dengan bifurcatio trachea. Kita akan mempelajari anatomi hilus pulmonum. Hilus pulmonum merupakan pintu masuk terhadap struktur-struktur penting menuju parenkim pulmo. Pada hilus pulmonum akan kita dapati masuknya struktur bronkus dan juga arteri dan vena pulmonaris. Hilus pulmonum terletak pada facies mediastinalis.